Tokoh arsitektur Mesir kuno tidak hanya terbatas pada individu-individu tertentu karena banyak dari mereka yang tidak tercatat dalam sejarah. Namun, beberapa firaun yang terkenal karena karya arsitektur mereka adalah Firaun Khufu, dikenal karena membangun piramida Giza, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Gaya arsitektur Mesir kuno monumental. Bangunan-bangunan besar seperti piramida, kuil, dan makam. Simetris, desain yang simetris dan proporsional. Kolom dan pilar. Penggunaan kolom dan pilar untuk menopang struktur. Hiasan, dekorasi dengan hieroglif, relief, dan patung. Berikut adalah beberapa periode penting dalam sejarah Mesir kuno, diurutkan berdasarkan tahun. 1. Periode predinastik sekitar 5.500 sampai 3.100 sebelum Masehi, periode awal perkembangan masyarakat Mesir kuno. 2. Periode dinasti awal sekitar 3.100 sampai 2.613 sebelum Masehi, periode pemerintahan dinasti-dinasti awal Mesir kuno, termasuk dinasti pertama dan kedua. 3. Kerajaan lama sekitar 2.613 sampai 2.181 sebelum Masehi, periode pemerintahan dinasti ketiga hingga dinasti keenam, termasuk pembangunan piramida Giza. Peradaban Mesir kuno memiliki hubungan yang sangat erat dengan gaya arsitektur mereka. Berikut beberapa aspek yang menunjukkan hubungan tersebut. Aspek religius, kuil dan makam, bangunan keagamaan seperti kuil dan makam, dibangun untuk menghormati dewa-dewa dan firaun. Aspek politik, piramida dibangun sebagai monumen untuk firaun, menunjukkan kekuatan dan kekuasaan mereka. Arsitektur monumental, bangunan-bangunan monumental, seperti kuil dan piramida, dibangun untuk memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan firaun. Mesir kuno dan Yunani kuno adalah dua peradaban kuno yang kaya dengan sejarah, budaya, dan pencapaian yang berbeda. Mesir kuno yang berpusat di Lembah Nil dikenal dengan sistem pemerintahan teokratis. Yunani kuno yang terdiri dari berbagai kota negara, terkenal dengan filsafat, demokrasi, dan seni. Arsitektur abad pertengahan mencakup beragam gaya dan periode arsitektur yang muncul selama periode waktu yang luas, sekitar abad ke-5 hingga akhir abad ke-15. Gaya-gaya utama yang mencolok termasuk Romanesque, Gotik, dan arsitektur Bizantium. Gaya yang akan kita bahas yaitu gaya Gotik. Gaya Gotik muncul di Prancis pada abad ke-12 dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa, menjadi gaya arsitektur yang dominan selama abad pertengahan. Gaya ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap seni dan arsitektur abad pertengahan, dan banyak bangunan Gotik masih berdiri megah hingga saat ini. Tokoh kunci yang berperan dalam munculnya gaya Gotik di abad ke-12 adalah Ibn Suger. Arsitektur Renaissance adalah arsitektur Eropa pada periode antara awal abad ke-15 dan awal abad ke-16 di berbagai wilayah yang menunjukkan kebangkitan dan pengembangan yang sadar dari beberapa elemen pemikiran Yunani dan Romawi kuno serta budaya material. Contoh bangunannya yaitu St. Peter's Basilica, Italia. Arsitektur modern awal neoklasik atau modern klasik adalah gaya arsitektur yang menggabungkan elemen-elemen klasik seperti kolom, bentuk geometris sederhana, dan detail ornamen dengan sentuhan modern. Arsitektur neoklasik internasional dicontohkan pada bangunan-bangunan karya Karl Friedrich Schinkel, khususnya Museum Altes di Berlin. Arsitektur brutalisme adalah gaya arsitektur yang muncul pada pertengahan abad ke-20 sekitar tahun 1950-an hingga 1980-an dan menonjolkan material mentah seperti beton yang diekspos. Unit d'habitation di Marseille, Prancis. Arsitektur postmodern adalah gaya arsitektur yang muncul sebagai reaksi terhadap modernisme dengan menggabungkan berbagai gaya dan elemen, termasuk elemen klasik, tradisional, dan modern. Gaya ini dicirikan oleh penggunaan warna, cerah, ornamen, dan bentuk-bentuk yang tidak konvensional. Contoh bangunan postmodern adalah Rumah Vienna Venturi oleh Robert Venturi dan Heydar Aliyev Center. Tokoh yang berperan dalam arsitektur postmodern antara lain Robert Venturi,